Sholawat dan salam mari Ibu ya senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya Ibu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan rutin kita ini ya selalu kualitasnya selalu meningkat. Kalau sudah kualitasnya meningkat, insya Allah juga pahala yang akan kita dapat akan mungkin lebih berkualitas dan lebih banyak lagi sebagai bekal kita untuk ya dalam rangka ngantri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat ya Bu ya. Sebab kalau sudah waktunya dipanggil nanti sudah ada mau bertobat lagi, sudah terlambat gitu Bu ya. Sebelum terlambat, sebelum dipanggil, mari kita perbanyak terus ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amr minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amr atau pemerintah untuk semua ya Bu ya. Untuk tanggal 14 Februari kita semua sudah tahu ya Bu ya, itu ialah pemilihan umum. Ibu-ibu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi keniscayaan bahwa dalam sebuah negara, dalam suatu negara besar seperti Indonesia umpamanya, memang harus ada estafet kepemimpinan. Sebab kalau negara yang sebesar ini tidak ada pemimpinnya, kami akan menyampaikan dari sisi pendekatan agama ya Ibu ya, bahwa memang sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, di samping kita taat kepada Allah dan Rasul, juga taat kepada pemerintah yang sah. Kemarin Ibu ya, di samping itu juga ada, di samping pemilihan presiden nanti pemilihan eksekutif, juga ada pemerintahan nanti legislatif atau anggota DPR ya Bu ya, anggota DPR. Harapan kita sudah tentunya Bu, dan jangan ada yang bermalas-malasan ya, diluangkan waktunya, apalagi mungkin TPS-nya dekat, mungkin 10 menit, 15 menit setelah itu lanjutkan lagi aktivitasnya. Sebab jangan dianggap remeh Ibu, satu suara dari kita sangat menentukan ya Bu ya, untuk kesejahteraan dan berjalan dengan lancarnya pemerintahan Republik Indonesia. Coba Ibu lihat di negara-negara tertentu misalnya ya, ada sebagian negara tidak pernah akur ya Bu ya, pernah ngikutin, apalagi terakhir di negara tertentu ya Bu ya. Kasihan kalau kita melihat di televisi itu ada anak-anak, ibu-ibu, wanita yang tidak berdosa jadinya jadi korban, karena itu diantaranya ialah karena pemerintahannya tidak berjalan dengan baik. Mari kita syukuri di negara Indonesia ini dengan begitu banyak ya ragamnya ya, agamanya berapa banyak ya, ada 6 agama yang resmi, aliran kepercayaan ya, bahasanya sampai sekitar 700 sekian dan lain sebagainya. Kita selamin akur-akur saja karena adanya negara Republik Indonesia yang demokratis. Untuk itu sudah tentunya nanti ibu-ibu dalam kontestan peserta pemilu nih, contoh kayak presiden kan ada 3 nanti ya Bu ya, paling tidak nanti kan. Masa ketiganya mau jadi presiden tidak mungkin kan? Masa 2 jadi presiden itu tidak mungkin. Jelas ada 2 nanti yang tersisih. Nah, andai kata pilihan kita ya, jago kita, selera kita tidak kepilih karena namanya juga kontestasi, ada yang kalah, ada yang berhasil, dan ada yang kalah dan tidak berhasil, dan ada yang menang atau berhasil. Kan jadi satu presiden, itu syukuri aja, jadikan itu sebagai presiden kita, karena pemilihan ini, demokratisasi ini hanyalah alat. Jangan gara-gara beda pendapat, jangan gara-gara beda pilihan, jangan gara-gara beda baju kita sampai tidak akur, keles sama tetangga, keles sama saudara dan lain sebagainya. Legowo saja, juga katakanlah kalau gagal tahun ini, paling tidak
5 tahun yang akan datang kan ada pemilu lagi. Mulai sekarang lah baik-baik kita untuk menentukan pilihan kita siapa kiranya yang dapat kita percaya dan seterusnya. Ya, Ibu Bu ya. Itu aja saya kira Ibu ya. Jangan sampai ada yang apa istilahnya Bu, wajah golput ya, golput putih kan dekat-dekat nanti TPS-nya Ibu ya. Suara kita sangat menentukan kalau kita jadi warga negara Indonesia yang baik ya Ibu ya. Jangan sekali lagi jangan karena beda pilihan, beda pendapat, beda pemikiran, beda baju dan lain sebagainya kita tidak akur. Karena memang Allah sendiri menghendaki kita berbeda Ibu-ibu, seperti di Al-Quran surat Yunus ayat 99 bahwa andaikan saja ya Allah mau kita semuanya umpamanya sama agamanya dan lain sebagainya bisa, tapi kenapa Allah tidak? Karena semata-mata untuk menguji dan keimanan dan kualitas pelaksanaan keagamaan kita, lagi-lagi sebagai bekal kita di akhirat kelak. Saya kira itu aja Ibu-ibu ya. Yang paling penting laksanakan kewajiban kita selaku warga negara. Tentukan pilihan kita, jangan terpengaruh dengan pihak lain. Apabila ada yang mempengaruhi, ya abaikan saja. Tentukan sendiri nih nanti di TPS. Ibu, mari nanti setelah jadi siapapun yang terpilih, mari kita dukung bersama dengan Ibu-ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Hidup dalam ujian, ajal datang tak diundang. Terus hari ini engkau sholat, mungkin besok disolatkah? Ya, ini Bu ya, ngerti maksudnya? Kalau disolatkan hanya kita sudah seperti kata di awal tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya mengajak diri saya sendiri terutama ya, ibu-ibu semua, mari kita selalu ingat dengan apa? Ingat dengan Allah. Artinya kalau ingat dengan Allah, ingat dengan mati, ingat dengan sakaratul maut, karena pasti kita akan dipanggil. Hanya sekarang sifatnya kita mengantre saja ya Ibu ya. Nah, usia kita semakin meningkat, sejatinya ajal semakin dekat. Ya Bu ya, bukan nakut-nakuti nih, karena memang pasti ya Ibu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya manusia biasa Bu, jangan jenuh-jenuh kalau saya datang ya Bu ya. Mudah-mudahan kehadiran saya ini akan membawa dampak yang lebih lah untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.